Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang taharah. Taharah menurut bahasa artinya bersih dan suci. Sementara menurut istilah, taharah itu adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dengan tujuan membersihkan diri, pakaian, ataupun tempat dari hadas dan najis. Adapun dalil taharah ini Allah cantumkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Perbedaan antara hadas dan najis. Kalau hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci dan dapat membatalkan wudu dari sholat. Najis adalah sesuatu yang tampak yang dapat membatalkan sahnya sholat, tetapi tidak membatalkan wudu. Perbedaan antara hadas dan najis dapat kita perhatikan melalui tabel berikut. Yang pertama, hadas berupa perbuatan atau tindakan. Contohnya, buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan atau dubur, tidur, mengeluarkan darah haid, dan nifas. Pembagian hadas ada dua. Yang pertama hadas besar, kemudian yang kedua adalah hadas kecil. Cara mensucikan hadas ada tiga. Yang pertama dengan cara berwudu, kemudian yang kedua dengan cara mandi wajib, kemudian yang ketiga dengan cara tayamum. Berikutnya najis. Najis itu berupa benda di luar tubuh, berupa benda yang terdapat di luar tubuh. Contoh, air kencing, nanah, darah, kotoran kucing, dan sebagainya. Kemudian pembagian najis itu ada tiga. Yang pertama najis mukafafah, yaitunya najis ringan. Yang kedua najis mutawasitah, najis sedang. Yang ketiga najis mukhalazah, najis berat. Sementara hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil, kemudian yang kedua hadas besar. Adapun hadas kecil adalah hadas yang bisa disucikan dengan wudu dan tayamum. Berikut perkara-perkara yang termasuk ke dalam hadas kecil. Dua, hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang hanya bisa disucikan dengan mandi besar atau mandi junub. Contoh hadas besar adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah najis. Najis adalah
segala sesuatu yang kotor serta dapat mencegah keabsahan sholat atau membatalkan sholat. Pembagian najis antara lain, yang pertama najis mukhafafah atau yang disebut juga dengan najis ringan. Kemudian yang kedua najis mutawassitah, tingkatan najis sedang. Kemudian yang ketiga najis mukhalazah, tingkatan najis berat. Najis mukhafafah atau najis ringan, salah satu contoh dari najis ini adalah air kencing bayi berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun dan bayi tersebut masih tergantung kepada ASI atau air susu ibu dan belum mengkonsumsi makanan yang lainnya. Maka cara mensucikan najis ini cukup dengan memercikkan air kepada benda yang terkena najis atau dilap pakai air. Kemudian najis mutawassitah. Najis mutawassitah termasuk ke dalam tingkatan najis sedang. Contoh dari najis ini adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang, kecuali air mani. Kemudian yang ketiga adalah najis mukhalazah. Najis mukhalazah merupakan tingkatan najis yang paling berat. Contohnya adalah air liur anjing. Maka cara mensucikannya dicuci sampai bersih dengan air yang mengalir 7 kali. 1 diantaranya menggunakan tanah atau debu. Baik, Ananda sekalian, sampai di situ materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.